bahwa Selgi itu akan merangkak mendekati Airin, seolah-olah Airin itu adalah ibunya. Terus di bagian Selgi ini kita juga mendengar suara-suara bayi. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan bahas nih makna dari musik video Red Velvet Airin dan juga Selgi dengan judul lagu mereka yang Little Monster. Pasti banyak dari kalian yang udah nonton musik videonya kan? Dan kalian pasti sangat kagum banget karena musik videonya itu sangat keren banget. Mereka sangat totalitas banget di sana, serius. Nah, selain kagum, kalian pasti juga penasaran nih tentang makna dari musik videonya. Apa sih makna di bagian ini? Pengen dong tahu? Oke, kali ini aku akan mencoba untuk menjelaskan hal itu kepada kalian semua. Tapi seandainya kalau nanti selama penjabaran tentang teori ini ada sesuatu yang buat kalian nggak serak sama pendapat aku, it's okay ya, karena setiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda guys. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, pastikan dulu nih untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment, follow Instagram aku di @usergame, follow fans aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @usergame2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke Revolup dan juga K-popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's go to the topic. Dalam pembahasan teori kali ini, aku akan bagi jadi 2 poin nih guys. Jadi di poin pertama kita akan bahas tentang judul lagunya. Di poin yang kedua barulah kita akan bahas makna dari musik videonya. Dan supaya lebih komplit dan lebih matching lagi, kita akan hubungkan dengan lirik lagunya. Untuk pertama, kita akan mulai dulu untuk membahas judul lagunya. Berbicara tentang monster, pasti banyak yang menyebutkan bahwa monster ini adalah makhluk yang besar. Mereka juga sangat menyeramkan banget. Namun dalam masa yang sekarang ini, monster juga ada loh dalam manusia. Siapa sih manusia yang dapat kita sebut sebagai seorang monster? Dia adalah para psikopat karena mereka sangat jahat banget dan telah melakukan hal yang di luar kemanusiaan. Oke, dari judulnya ini kita memikirkan ya, apakah ini punya hubungan dengan teori psycho mereka sebelumnya? Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Dan kita akan next nih, di sepanjang lagu kalian nanti akan dengar kayak suara-suara bayi merengek seperti itu. Kalian pasti dengar kan? Terutama di lirik ke-13, 23, 26, 49 dan 1,17 detik. Aku nggak bisa tampilin di sini suaranya, soalnya nanti kena copyright. Buat yang pengen denger langsung aja deh nonton musik videonya sambil streaming ya. But wait guys, aku minta maaf banget mungkin kalian mendengarkan suara-suara keributan. I'm so sorry banget karena ini belum tengah malam banget, karena banyak tetangga juga ya, jadi wajar kalau suaranya ribet. Kalian pahami aja ya, dan aku harap itu tidak mengganggu kalian selama menonton video aku. Habis dari membahas judulnya, sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua nih untuk membedah makna dari musik videonya dan akan kita hubungkan dengan lirik lagunya. Jadi Little Monster ini menceritakan nih tentang Airin yang merupakan seorang monster yang akan menguasai diri Selgi sepenuhnya. Apa buktinya? Hal itu dapat kalian lihat pada koreografinya ya guys. Misalnya pada bagian akhir video kan ada tuh koreografi yang mana Airin nanti akan memegang Selgi dan Selgi bersama dengan yang lain itu akan duduk. Seolah-olah di sini tuh menggambarkan tentang Airin adalah si penguasa, sedangkan yang lain itu berada di bawah kekuasaannya atau pengikutnya lah kalau kita bisa bilangnya. Namun pastinya banyak banget yang buat kalian bingung nih, kenapa si Airin itu dapat menguasai Selgi? Ingat nggak dengan scene di bagian Selgi saat tertidur? Di saat tertidur itulah Airin ini akan datang nih guys dan membacakan mantra-mantra. Kok aku bisa bilang bahwa Airin itu membacakan mantra? Apakah ini cuma cocok logi doang? Enggak guys, jadi mereka itu telah menjelaskan hal ini pada lirik lagunya. Perlu bukti? Kalian dapat perhatikan lirik di bagian ini. Aku monster kecil yang kau takuti, aku membuatmu hanya bermimpi tentangku dengan mengganggumu. Aku akan menari dan bermain saat aku membaca mantra di tubuhmu yang berada di bawah kelumpuhan tidur. Dari lirik tadi kita udah dapat tahu ya bahwa di saat Selgi ini tertidur, Airin akan datang dan membacakan mantra. Mantra yang membuatnya dapat mempengaruhi Selgi melalui alam bawah sadar atau di dalam mimpinya. Yang harus kalian pahami adalah kejadian yang kalian lihat di musik video dari Little Monster itu menceritakan tentang apa yang dialami oleh Selgi di dalam mimpinya. Seperti yang aku jelaskan tadi, melalui mimpinya Airin akan menguasai jiwa dari Selgi. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa harus melalui alam bawah sadar atau mimpi? Kenapa tidak melalui dunia nyata saja? Jadi gini guys, seperti yang telah aku baca dari buku-buku, habis itu dari teori Billie Eilish itu banyak kok disebutkan tentang alam bawah sadar ini dan tentang apa yang aku dapetin dari artikel-artikel di internet. Jadi guys, manusia itu punya 2 ruang, yaitu ruang sadar atau alam nyata dan ruang alam bawah sadar atau dunia mimpinya. Ruang sadar itu adalah dimana kita sadar dan tahu betul apa yang kita
lakukan, sehingga kita dapat mengendalikan semuanya. Sedangkan ruang alam bawah sadar atau dunia mimpi itu adalah tempat di mana khayalan atau imajinasi muncul. Dan di alam bawah sadar atau dunia impian ini, seseorang itu nggak bisa nih mengendalikan dirinya. Sehingga dari itulah evil atau setan dan juga monster seperti Irene ini itu dapat mengendalikan serta mempengaruhi alam bawah sadar manusia dengan melalui gambaran khayalan, dan khayalan itu dapat ikut masuk ke wilayah imajinasi, sehingga ketika seseorang mulai berimajinasi, khayalan yang diberikan oleh si evil ini dapat mempengaruhi dirinya. Mungkin banyak yang mengira bahwa banyak sekali adegan-adegan yang menjurus ke hal LGBT, tapi sebenarnya bagian-bagian Irene yang cukup mesra dengan Selgi itu bukan menggambarkan tentang hal itu, tapi hal itu mempertegas tentang peran dari mereka, yang mana Irene ini adalah orang yang akan menggoda Selgi untuk menjadi pengikutnya. Seperti itu loh guys. Oh ya, ada sebuah lain yang benar-benar buat aku merinding banget. Liriknya seperti ini, kalian perhatikan ya. Di tanah yang dingin aku berdiri dari abu, dari senja hingga tengah malam aku masih ada. Tahu nggak kalian apa maksud dari liriknya? Aku berdiri dari abu, seolah-olah dia itu diciptakan dari abu guys. Habis itu ada lirik yang tadi tuh, dari senja hingga tengah malam dirinya masih ada, seolah-olah memberitahukan kepada kita bahwa dia itu nggak pernah tertidur. Memang sih kalau monster atau evil atau setan itu nggak pernah tertidur ya, because they are not human, jadi nggak perlu tidur. Terus bagian Irene yang memegang boneka itu sebenarnya merepresentasikan tentang para pengikutnya yang bisa ia kendalikan sesuka hatinya, termasuk Selgi sendiri. Selgi ini dikendalikan oleh Irene seperti boneka. Sekarang kita dapat tahu nih bahwa si Selgi ini telah dikuasai oleh Irene. Inilah kenapa nih guys, di awal pembukaan musik video kita akan melihat bahwa Selgi itu akan merangkak mendekati Irene, seolah-olah Irene itu adalah ibunya. Terus di bagian Selgi ini kita juga mendengar suara-suara bayi, sehingga memperkuat statement aku tadi bahwa si Selgi ini memang benar-benar seorang bayi, yaitu bayi monster. Dan kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Di sini dapat kalian lihat bahwa Selgi itu memegang sebuah pistol nih guys. Terus ada juga 2 tengkorak dan lilin-lilin yang sangat banyak banget. Kita akan bahas satu persatu dari simbol-simbol yang berada pada bagian Selgi tadi. Untuk pertama kita akan mulai dari lilin. Seperti yang kalian tahu bahwa dalam budaya Korea, lilin itu merupakan simbol dari kehidupan. Uniknya di sini kita ngelihat ada lilin dengan 4 warna yang berbeda-beda. Dan penjabaran makna dari warna lilin tadi itu aku sesuaikan ya dengan kondisinya, yang mana kondisi dalam musik video ini itu lebih mengarah ke horor. Jadi makna dari lilin tadi pasti punya hubungan yang kuat dengan horor. Misalnya kayak putih. Putih kalau dalam dunia perhororan lah istilahnya, itu melambangkan tentang pengusiran setan. Terus kalau ungu itu melambangkan tentang kekuatan spiritual, mata batin, dan juga mengusir setan, sama kayak warna putih. Dan habis itu ada warna merah yang melambangkan tentang pertahanan dan keberanian. Ini melambangkan bahwa si Selgi ini di saat melakukan pengusiran setan atau mengusir si Irene dalam kehidupannya, dia itu akan berani dan harus survive. Dan yang terakhir adalah warna kuning yang melambangkan tentang matahari. Apa maksud dari matahari? Entar deh kita bahas di bagian akhir-akhir ya. Habis itu kita melihat juga ada 2 tengkorak, yang mana tengkorak itu punya makna yang berbeda pula nih guys, tergantung dari kondisi di mana tengkorak itu berada. Khususnya dalam musik video Little Monster, karena konsepnya juga horor, tengkorak itu melambangkan tentang orang yang telah mati. Kalian perhatikan tempat Selgi menodongkan pistolnya, entah akunya yang salah ngelihat atau bagaimana, itu kayak kuburan. Yang dapat kita simpulkan dari bagian Selgi itu sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana ia melakukan pengusiran setan atau mengusir Irene ini dari kehidupannya sendiri. Dan jangan lupa juga nih bahwa ada scene di mana Selgi ini memegang sebuah lilin berwarna putih. Seperti yang aku jelaskan tadi bahwa lilin berwarna putih itu melambangkan tentang pengusiran setan. Sebenarnya pengusiran yang dilakukan oleh Selgi itu berhasil, tapi dia itu tidak akan pernah lepas nih dari jeratan si Irene. Kenapa dapat demikian? Itu udah dijelaskan oleh Irene sendiri. Kalian perhatikan lirik yang berikut ini. Aku melepaskanmu dan kemudian menggodamu lagi. Oh, aku sangat sempurna dan aku kacau lagi. Intinya adalah segini nggak bisa lepas dari jeratan Irene, karena godaan dari Irene itu sangat kuat banget dan sangat sulit untuk ditolak oleh dia. Terus ada bagian nih dimana banyak tangan menempel pada sebuah dinding. Ini sama kasusnya kayak Selgi. Tangan-tangan yang menempel itu melambangkan tentang orang-orang yang pengen lepas dari jeratan si monster, tapi mereka nggak akan pernah bisa, karena itu tadi, godaan dari monster itu lebih
kuat, dan sangat sulit ditolak oleh mereka. Dan yang terakhir adalah bagian yang dinyanyikan Selgi. Sudah waktunya untuk Fajar Merah, kau yang santai, akhirnya akan keluar dari mimpi, tapi monster hidup selamanya. Makna dari bagian ini adalah di saat Selgi terbangun, dia itu telah dikuasai oleh si Airin yang monster. Ingat, dengan lilin berwarna kuning, lilin tersebut melambangkan tentang matahari. Matahari itu merupakan simbol bahwa malam telah usai. Dan kalau sudah waktunya siang, maka di saat itulah orang yang tertidur akan terbangun dari tidurnya. Dan di saat Selgi terbangun, si monster ini telah menguasainya sehingga dia hidup selamanya dalam diri Selgi sendiri. Inilah kenapa pada bagian akhir koreografinya Airin akan memegang Selgi, dan Selgi nantinya akan tunduk bersama dengan para dancer yang lain. Itu menggambarkan bagaimana Airin telah menguasai Selgi dan juga para pengikutnya yang lain. Kesimpulan dari teori monster adalah Airin itu merupakan monster yang menguasai jiwa Selgi melalui alam bawah sadarnya. Selgi mencoba untuk terlepas dari jeratan monster, tapi usahanya sia-sia karena ia itu terus tergoda dengan tipu daya dari monster. Hingga saat ia terbangun dari dunia mimpinya, si monster tersebut benar-benar menguasainya, dan sekarang ia telah hidup abadi di dalam jiwanya. Wow, so creepy banget ya teorinya. Dari judulnya aja udah creepy, dari musik videonya apalagi. Tapi tolong dipahami, ini tuh cuma dalam teori saja. Bukan berarti Airin itu monster ya dalam kehidupan nyata, bukan guys. Ini sebenarnya hanya bentuk estetika sebuah musik video. Karena pasti musik video itu memiliki cerita dari lagu yang dibawakan. Nah guys, that's all teorinya. Aku mohon maaf banget, banyak banget suara yang ribut. Tadi aku juga gak nyaman sih sebenarnya ngebawain suatu teori. Kalau ada keributan aku juga gak nyaman banget, jadi gak fokus. Tapi aku harap itu gak ganggu kalian ya. Kita ketemu di video berikutnya. I'm so sorry atas semua kekurangan di video ini. I'm so sorry banget. See you next time. Goodbye.